esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Anda kembali menyaksikan berita utama saudara. Hilang kendali, mobil rombongan wisata keluarga terjun ke laut di dermaga Panton, Bagan, Asahan, Sumatera Utara. Tim Basarnas dibantu TNI Angkatan Laut dan Polisi Air berusaha menarik mobil, evakuasi penumpang yang terjebak di dalam mobil. Sopir dan 1 orang penumpang itu berhasil diselamatkan dan dievakuasi Basarnas. Sebab peristiwa ini diduga akibat sopir hilang kendali saat mengeluarkan mobil dari parkiran dermaga. Mobil baru dapat diangkat ke dermaga pada hari Jumat dini hari. Informasi berikutnya, fenomena ikan naik ke permukaan terjadi di perairan Lombok pekan lalu. Namun, belum diketahui pasti apa penyebabnya. Gue dulu ya. Kalau kesaking akeh ya. Aiwan doe Formosa. Lah, mana wis cukup. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di berita utama edisi kali ini. Saya Algin Fridianto. Saya masih Sister Tarigan. Sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh merangkum peristiwa besar di tahun 2022, menyuarakan kebenaran yang berpihak pada publik, serta mengedepankan sisi humanisme, selalu menjadi tujuan dari para jurnalis Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Ikuti Newsroom Rewind 2022, Kamis dan Jumat 29 dan 30 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Apakah ada manipulasi? Kami tidak menemukan sampai saat ini. Kalau kita sih sebetulnya nggak terlalu mengharapkan jawabannya KPU, karena pasti mereka mengelak. Selamat malam. Proses verifikasi partai politik masih menuai polemik.
dugaan kecurangan dan manipulasi data terus mengemuka. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia diduga main mata dalam proses verifikasi ini. Sejumlah partai yang merasa dirugikan pun melawan. Dugaan intervensi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia juga sempat mewarnai proses verifikasi. Pertanyaannya, benarkah ada manipulasi data dan intervensi dalam proses verifikasi partai politik? Bagaimana sebenarnya juga mekanisme pengawasan salah satu tahapan pemilu 2024? Untuk membahasnya, kita sudah mengundang sejumlah narasumber. Yang pertama saya akan terlebih dahulu memperkenalkan dari sisi sebelah kanan, ada Bapak Puadi, Komisioner Bawaslu. Ada juga Pak Putra Adi Suryo, fungsionaris Partai Gelora. Selamat malam. Saya juga akan memperkenalkan di sisi sebelah kiri saya ada Pak Agus Jawo Priyono, Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur. Dan yang terakhir ada Mas Kurnia Ramadana, aktivis Koalisi Kawal Pemilu Bersih. Di studio Menara Kompas kami juga mengundang ada teman-teman dari mahasiswa. Yang pertama ada Universitas Indonesia, UIN Jakarta, PKJ, dan UPN Veteran Jakarta. Dan inilah dua arah, benarkah verifikasi parpol dimanipulasi? Saya Audrey Chandra bersama Anda. KPU akhirnya menetapkan 17 parpol nasional dan 6 partai lokal Aceh lolos menjadi peserta pemilu 2024. Nah, ironisnya muncul dugaan kecurangan pada proses verifikasi faktual parpol yang dilakukan oleh badan penyelenggara pemilu itu sendiri. Waduh. Sementara itu peneliti Indonesian Corruption Watch, Kurnia Ramadana, yang juga tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, mengatakan bahwa praktik kecurangan ini dilakukan melalui Sekjen KPU Pusat yang memerintahkan Sekretaris Provinsi untuk mengubah status verifikasi yang awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Kabarnya, Sekretaris Jenderal sempat berkomunikasi melalui video call lagi untuk menginstruksikan secara langsung, disertai dengan ancaman mutasi bagi pegawai yang menolak. Yang anehnya, Bawaslu menyatakan tidak menemukan dugaan manipulasi, namun menemukan dugaan pelanggaran administrasi pada proses verifikasi parpol. Nah, terkait hal ini, Bawaslu menyatakan sudah mengeluarkan rekomendasi nih, mulai dari teguran hingga surat kepada KPU. Namun apa yang kemudian, apakah ada manipulasi, kami tidak menemukan sampai saat ini. Kenapa? Karena proses-proses dan perbaikan telah dilakukan. Sepertinya datanya masih belum terkuat untuk kemudian kita lakukan penelitian, tapi kalau misalnya ini semakin menguat, tentu kita akan melakukan penggalian informasi. Nah, berbeda tanggapannya. Menanggapi persoalan ini, Ketua KPU RI Hashim Asyari membantah adanya pengubahan data pada sipol. Hashim mengatakan, kalau diubah di sipol pasti akan ketahuan. Seharusnya yang dicek adalah berita acaranya. Kalau berita acaranya masih TMS atau masih BMS, namun di sipolnya MS, ya pasti jadi masalah. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah ikut merespon tuduhan ini. Dia mengatakan sebaiknya ditanya kepada KPU, Bawaslu, dan sistem terpasang dalam penyelenggaraan pemilu. Karena menurutnya, merekalah yang secara sistemik melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap seluruh penyelenggaraan dari pusat sampai daerah. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Benarkah terjadi kecurangan? Bahkan sejak dari awal proses persiapan pemilu 2024. Yang pertama saya akan ke Mas Kurnia dulu. Mas Kurnia, Anda melaporkan ada dugaan kecurangan. Kecurangan apa yang dimaksud? Iya, pada tanggal 11 Desember, kami Koalisi Kawal Pemilu Bersih itu terdiri dari berbagai organisasi membuka pos pengaduan atas kecurangan verifikasi faktual partai politik.
Kenapa kami pada akhirnya membuka pos pengaduan tersebut? Karena beberapa hari sebelum pos pengaduan itu dibuka, diberitakan masif di berbagai media nasional, ada pengakuan secara terang benderang dari penyelenggara pemilu daerah, ada praktik intimidasi, intervensi yang dilakukan oleh jajaran petinggi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan ada praktik manipulasi. Laporan itu apakah Anda juga sudah verifikasi, sudah turun ke lapangan? Ya, pada akhirnya ketika pos pengaduan itu kami berikan informasi kepada masyarakat, kurang lebih ada 12 kabupaten kota dan 7 provinsi yang mengalami intervensi langsung tersebut, intimidasi secara langsung tersebut. Maka dari itu, atas dasar temuan-temuan tersebut, kami melangkah atau para pelapor ini melalui kuasa hukum mendatangi DKPP. Kecurangan apa sih, Mas Kurnia, yang ditemukan di lapangan? Ya, kecurangannya misalnya mengubah status partai politik yang awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Buktinya sebenarnya berdasarkan pengakuan dari para penyelenggara pemilu daerah tersebut, namanya terang benderang, asal daerahnya terang benderang, dan itu diberitakan oleh media. Tentu kami berharap ada pengusutan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Mengingat ini masih tahapan awal proses pemilu jelang 2024, tentu kita tidak menginginkan pemilu ini jauh dari nilai Ada laporan, ada juga kemudian diberitakan di media massa. Tanggapannya, Bawaslu, Pak Puadi? Ya, buat kami Bawaslu tetap berkomitmen pada tahap pendaftaran verifikasi. Kita lihat memastikan bahwa setiap tahapan penyelenggaraan itu berjalan dengan lancar. Mulai dari tahapan pendaftaran, kemudian tahapan verifikasi administrasi, kemudian juga verifikasi faktual, dan sampai ke penetapan partai politik menjadi peserta pemilu pada 14 Desember 2022. Hal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu mulai dari tahap pendaftaran, ada 18 laporan pasca penutupan pendaftaran partai politik. Dari 18, kemudian di 9 masuk di sidang pendahuluan dihentikan, kemudian ada 9 partai. Artinya datanya tidak kuat nih untuk memenuhi unsur curang. 9 partai politik itu memang tidak memenuhi syarat material dalam pelanggaran administrasi. Nah, 9 partai politik masuk dalam mekanisme pelanggaran administrasi, kemudian kita lakukan proses sidang adjudikasi, maka hasilnya adalah diduga bahwa putusannya bahwa tidak bisa dibuktikan bahwa KPU melakukan pelanggaran administrasi. Itu di tahap pendaftaran. Oke, tapi pertanyaannya Pak Puadi, ini beredar di media sosial, ada video pengakuan atau unsur intimidasi KPU pusat ke KPU daerah. Ya, kita harus bisa melihat di Bawaslu itu mengenal istilah ada 2 pintu, satu pintu temuan, kemudian pintu laporan. Temuan adalah pengawasan aktif pengawas pemilu. Kalau laporan, masyarakat melaporkan. Kami berharap ICW teman-teman yang kemudian ada Mas Kurnia, bisa juga lembaganya itu ketika ada laporan yang diduga adanya pelanggaran yang kaitannya dengan tahapan tersebut bisa dilaporkan ke Bawaslu. Sehingga Bawaslu akan bisa melihat dan akan bisa memeriksa dan kemudian mempelajari apakah ada dugaan atau tidak. Nanti kita akan lihat dari peristiwa hukumnya sampai kemudian jenis kelaminnya apakah nanti masuk di pelanggaran etik atau masuk di pelanggaran administrasi atau masuk di dugaan pelanggaran pidana sebagaimana diatur di ketentuan 518 Undang-Undang 7 2017. Nah, sepanjang itu laporan itu misalkan masuk, kita pelajari masuk di materialnya atau juga memenuhi ketersyaratan polimaterial, maka kita akan proses gitu. Oke, tapi sejauh ini belum diproses lebih panjang ya, lebih jauh lagi. Kita tunggu-tunggu belum ada laporan ini, Pak. Ditunggu-tunggu belum ada laporannya. Pak Agus, kalau dari tahapan demi tahapan verifikasi dari partai Anda sendiri, benarkah ada main mata, ada curang? Jadi begini, tentu kita bersepakat bahwa demokrasi kita harus dibangun berkualitas. Dibangun secara terbuka, dibangun secara adil, dibangun untuk mensejahterakan dan membahagiakan seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentunya untuk membangun demokrasi yang berkualitas tersebut, ya, itu syaratnya adalah partisipasi politik rakyat harus dipermudah. Dipermudah dalam hal apa? Dalam hal undang-undang, dalam hal
pelaksanaan proses partisipasi. Yang tidak mudahnya, yang Nah, tidak dipermudah? Ternyata untuk berpolitik dan ikut pemilu di Indonesia itu berat sekali. Beratnya? Berat sekali. Misalnya kan begini, kita untuk memiliki badan hukum itu harus memiliki syarat kepengurusan itu di 75 provinsi, di 50 kabupaten kota, di 25% kecamatan. Itu kan syaratnya ya Pak Itu ya? syarat di Kumham, belum di KPU. Tapi kalau itu syaratnya. Ya. Nah, tapi kalau indikasi kecurangannya, Nah, Anda dan tim temukan. Saya akan mengatakan begini, bahwa ya dalam sistem politik aja sangat berat untuk berpartai, untuk ikut pemilu gitu loh. Nah, dalam sistemnya sudah berat, dalam proses pelaksanaannya sangat berat. Sangat-sangat berat. Misalkan begini, kita berbicara tentang pelaksanaan teknis ya yang dilakukan oleh KPU dengan sistem yang diberlakukan oleh KPU, misalkan Sipol. Bayangkan, untuk bisa kita ikut pemilu itu harus kemudian kita memasukkan data-data ke Sipol. Jadi intinya ada temuan kecurangan? Sebentar, data-data ke Sipol ya, data-data ke Sipol. Nah, di Sipol sendiri itu banyak persoalan. Misalnya kita waktu input itu sudah 100%, pada waktu kemudian kita cek berikutnya di KPU, data kita tinggal 97,0%. Itu yang lain kemana gitu. Itu baru satu contoh saja. Belum contoh-contoh lain yang itu banyak sekali. Baik, benarkah suara yang sama juga ditemukan di Partai Gelora? Pertama saya mau mengapresiasi dulu temuan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil bahwa tentu kita semua bersepakat untuk mengawal proses pemilu yang bersih dan berkualitas. Namun saya agak menyayangkan tampaknya teman-teman koalisi masyarakat sipil ini tidak punya standing position tentang agenda apa yang seharusnya dikawal untuk mendorong kualitas demokrasi. Maksudnya apa nih, Pak? Saya melihat tadi yang beliau katakan adalah pertama kali sumber informasi tentang adanya intervensi dan kecurangan adalah adanya berita di koran begitu. Kemudian mereka begitu reaksioner dan melampaui apa yang seharusnya mereka lakukan. Apa yang seharusnya koalisi masyarakat sipil lakukan adalah mereka akan anti terhadap oligarki, bahwa mereka akan mendorong kontestan pemilu akan lebih banyak begitu. Malah yang mereka lakukan hari ini adalah menyerang penyelenggara pemilu atas berhasilnya begitu banyak partai baru menjadi kontestan politik. Padahal bagi rakyat, semakin banyak kontestan politik, semakin banyak partai politik baru, itu adalah semakin memberi ruang. Mengindikasikan teman-teman dari koalisi ini. Saya sangat menyayangkan tampak tidak punya agenda, reaksioner saja. Nah, saya hendak akan mengurai dari mana sumber informasi itu datang. Sebentar, saya saya sangat tanggapi bisa ya. mengurai itu. Gitu. Iya, jadi argumentasi tadi itu melompat dari permasalahan. Yang kami persoalkan bukan banyaknya partai politik, itu urusan lain, tapi proses mengawal proses pemilu 2024, kita tidak hanya berbicara soal berapa banyak partai politik yang lolos, tapi aspek penyelenggaraan pemilu itu harus clear. Bukan hanya penyelenggaraannya, tapi penyelenggaranya juga harus bebas dari intervensi, tidak melakukan pelanggaran. Yang kami temukan, intimidasinya itu sebenarnya sangat nyata kalau berdasarkan pengakuan-pengakuan yang sudah diberitakan masif seperti itu. Apa misalnya intimidasinya? Misalnya kalau tidak mengikuti arahan untuk berbuat curang dalam proses verifikasi, maka pegawai operasional KPU daerah akan dimutasi. Dan itu dilakukan atau diduga dilakukan oleh pimpinan KPU Pusat. Jajaran petinggi Komisi Pemilihan Umum. Yang tadi Mbak tanyakan ke Pak Puadi misalnya, ada video yang sudah beredar. Disebut bahkan siapa nama komisioner KPU-nya. Kalau saya menanggapi ucapan Pak Puadi tadi, tentu saya sayangkan kalau Bawaslu hanya menunggu laporan saja, sementara bukti-buktinya sudah beredar. Bukti-bukti itu kan harusnya dijadikan petunjuk oleh Bawaslu untuk menelusuri apakah benar ada indikasi kecurangan tersebut. Tapi kalau menurut Anda dan tim sendiri, Bawaslu lemahkah? Ya, karena kemarin kita mendengar pernyataan dari Ketua Bawaslu mengatakan tidak ada kecurangan dalam proses verifikasi yang kuat partai juga politik. Iya, memang nanti akan dijawab pasti. Karena memang tidak ada. Baik, saya kira saya sebentar, saya belum selesai tadi menjelaskan. Nggak paham aturan dan undang-undangnya. Kami yang mengalami proses dari awal di verifikasi itu. Apa undang-undangnya? Coba contoh semisal. Oke. Apakah bisa dikatakan, saya begini, saya susah menalar jika teman-teman mengasumsikan ada intervensi dari KPU pusat kepada KPU daerah yang kami sendiri mengalami proses dari awal. Semisal bahwa ketika Fermin, ada
anggota yang kita upload, ini Bang Jabu paham sekali, itu di daerah-daerah terpencil yang kemudian agak kabur dan lain sebagainya, itu di TMS-kan oleh KPU di daerah. Kita komunikasikan hal itu, tetap di TMS-kan. Yang kedua, ada standar waktu bekerjanya KPU daerah di dalam melakukan vermin. Ada begitu banyak, semisal kami ada 300.000 anggota yang kita upload, dia harus selesaikan dalam waktu 3 hari. Yang mampu mereka verifikasi hanya 1.000 orang. Permasalahannya yang lainnya sebentar. Yang kita persoalkan KPU. Yang kita persoalkan KPU. Kenapa Anda menceritakan soal partai Anda? Yang saya ceritakan soal intervensi kepada KPU. Ya memang harus diintervensi. Mana undang-undang yang Anda bilang saya salah di KPU, Bung. Sebentar. Ya. Kami punya narah hubung di KPU. Bagi saya ini adalah karena ketidakutuhan pemahaman penyelenggara pemilu dari pusat ke daerah di dalam memahami aturan. Jadi kalau menurut Pak Suryo sendiri bahwa aturan di KPU dan berjalannya proses verifikasi ini aman-aman aja kok, nggak ada yang curang. Nggak ada yang curang, karena semisal di mana proses bahwa ada, saya tidak mengatakan intervensi ya, karena yang saya temukan langsung semisalnya itu sebenarnya dilakukan audit atau yang namanya... Ya, audit Sipol. Kira simpel aja. Kami meminta tanggal 7 November 2022 audit Sipol. Apa yang terjadi di dalam Sipol? Baik, sebentar, tahan dulu Bapak-Bapak diskusinya. Orang yang tidak dia vermin karena waktunya habis. Baik, sebentar. Waktunya kita akan rehat sejenak karena pertanyaan selanjutnya adalah Partai Gelora ini mengaku bahwa tidak ada kecurangan. Tapi pertanyaannya, ada juga indikasi lolosnya Partai Gelora karena adanya indikasi kecurangan di dalamnya. Kita akan ulas usai jeda berikut ini. Serunya saat bersama keluarga. Aku bahagia banget. Semoga indahnya kebersamaan ini selalu ada, karena ada kasih dalam kebersamaan. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Tetap optimis dan semangat menyambut tahun baru bersama program-program istimewa Kompas TV. Newsroom Rewind 2022. Newsroom gue keren. Jasper Labs Gas. Kompas Malam spesial Tahun Baru. Kan merayakan malam pergantian tahun. Sapa Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru. Pesta Kembang Api. Hidupkan suasana Tahun Baru bersama teman sukacita Kompas TV. Nah, aduan-aduan itu kemudian kami tampung di dalam posko pengaduan kami dan kami sudah sampaikan somasi juga gitu ya, dan ada beberapa teman-teman penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu di daerah yang sudah menyampaikan aduan, keberatan dan laporan-laporannya terkait dengan dugaan intimidasi dan intervensi dari pusat ini. Ngelak ya biasalah gitu ya. Tetapi kalau kita sih sebetulnya nggak terlalu mengharapkan jawabannya KPU, karena pasti mereka mengelak gitu ya, udah pasti itu.
Partai Gelora menjadi salah satu partai politik yang lolos tahap verifikasi. Tapi ada yang menduga kalau ini karena adanya main mata, main curang tanda kutip di belakang. Benarkah hal itu terjadi? Jadi gini Mbak, susah menalar logik dari adanya kecurangan. Semisal kalau teman-teman menuduh KPU pusat curang mengintervensi KPU daerah, apa kepentingan dari penyelenggara pemilu? Dia bukan kontestan. Satu-satunya yang bisa dinalar adalah bahwa penyelenggara pemilu disetir oleh kekuasaan. Dalam hal ini istana. Lalu apa kepentingan Pak Jokowi harus merekayasa penyelenggara pemilu? Karena kalau kita dudukan presiden sebagai yang punya kekuasaan, kalaupun beliau punya kepentingan, beliau ini kan secara normatif adalah ditopang oleh partai-partai parlemen. Maka kepentingan partai parlemen satu-satunya adalah dia tidak memiliki kontestan baru sebagai lawannya di pemilu. Tapi bukannya Anda merasa, loh kok ini partai baru tapi saya lolos? Ya, kita melaksanakan apa yang menjadi aturan perundang-undangan. Maka bagi saya, dari mana isu ini datang yang kemudian teman-teman koalisi masyarakat sipil begitu reaksioner? Pertama bisa ada 3 kemungkinan. Pertama dari partai yang merasa digembosi dengan menangnya, dengan lolosnya Gelora. Yang kedua adalah bisa jadi adalah karena ketidakutuhan pemahaman baik teman-teman masyarakat sipil pun teman-teman penyelenggara. Saya menduga kecurangan itu dipahami dalam posisi seperti ini. Contoh, di dalam Permin, di dalam verifikasi administrasi itu ada 2 tahap. Verifikasi, kemudian diumumkan lolos tidak, kemudian diberikan kesempatan perbaikan. Nah, teman-teman KPU di daerah tidak memahami secara utuh undang-undang. Semisal bahwa semua orang yang tidak sempat mereka verifikasi di TMS-kan, kita lapor ke KPU pusat dong. Yang kedua, sebentar, verifikasi faktual. Saya mau menuju ke verifikasi faktual. Saya akan memberikan waktu kepada Partai Rakyat Adil Makmur. Jadi begini Mbak, indikator-indikator ketidakadilan ya dan manipulasi itu banyak sekali yang kita alami. Misalnya masalah keanggotaan saja, satu saja misalnya. Bahwa banyak sekali keanggotaan prima di TMS-kan karena menurut KPU tidak terdaftar di dalam daftar pemilih berkelanjutan. Gitu loh. Padahal mereka sudah ikut memilih pada pemilu sebelumnya. Yang kedua misalnya masalah keanggotaan. Ada kegandaan eksternal misalnya. Ya kan, dengan partai lain, terus kemudian kita sudah bikin surat pernyataan, tapi surat pernyataan tersebut juga tidak diverifikasi, sehingga keanggotaan kita di TMS-kan, gitu loh. Belum masalah sistem sipol yang sering error, ya kan, kita mau input susah sekali, gitu loh. Jadi banyak sekali sebetulnya persoalan-persoalan ya yang terjadi dalam proses. Anda menganggap bahwa partai Anda ini tidak disayang? Oh ya jelas. Ada yang tidak disayang dan ada yang disayang. Oh iya, itu loh. Mungkin partai kami ya kan akan mengganggu dari kekuatan politik yang lain, suaranya takut tergerus oleh munculnya para prima itu. Maksud saya begini, bahwa KPU sebagai pelaksana pemilu itu mestinya memudahkan, membantu partai politik untuk ikut, bukannya menghambat gitu loh, bukannya memanipulasi gitu loh. Dan ini apa yang saya omongkan. Kalau tadi Anda setuju dengan pernyataan dari saya, partai Anda tidak disayang, Pak Agus, berarti adalah ada partai besar yang juga tidak menyayangi Anda. Saya akan mengatakan begini, kalau situasi dalam proses verifikasi begitu, ini salahnya di mana? Apakah tapi betul nggak ada parpol besar, kekuatan besar yang tidak suka dengan sistemnya yang salah? Apakah human komisioner KPU yang salah, atau ada kekuatan politik yang memang tidak menghendaki kita ikut. Anda pribadi sendiri merasakan ada kekuatan yang besar. Kita tahu sama tahu lah, gitu loh. Iya atau tidak? Tahu sama tahu lah. Itu sudah beredar luas. Gitu iya atau tidak? Oh iya. Oke. Gitu loh. Baik, Pak Puadi dari Bawaslu nih. Ini baru di sini aja baru 2 partai yang menang dan yang tidak lolos verifikasi sudah panas, apalagi di luaran Bawaslu. Saya kira begini, kalau kami memandang tadi kan baru saya menyampaikan terkait tahapan di pendaftaran ya. Kita juga dalam tahapan verifikasi administrasi melakukan pengawasan. Dan ada 75 temuan di tingkat kabupaten dan kota seluruh Indonesia dibagi menjadi 2. Ada 11 temuan yang kemudian putusannya itu dihentikan terkait klarifikasi keanggotaan parpol. Ada 64 yang kemudian dilanjutkan pada verifikasi pelanggaran administrasi. Dari 75 itu masuk di 13 provinsi seluruh Indonesia. Artinya Bawaslu sudah melakukan proses
pengawasan yang kemudian dikret dalam bentuk menjadi sebuah temuan gitu. Oke, pertanyaannya kalau sekarang dari yang contohnya ya ada Partai Umat begitu ya. Partai Umat ini kan awalnya tidak lolos verifikasi, tapi kemudian setelah dilalui pertimbangan diminta verifikasi ulang, itu alasannya dari Bawaslu? Pasca pengumuman partai politik menjadi peserta pemilu di 14 Desember, ini kan hanya satu Partai Umat yang tidak lolos. Kemudian Partai Umat melakukan upaya hukum ke Bawaslu melalui proses penyelesaian sengketa. Bawaslu punya waktu 12 hari melalui mediasi. Ketika 2 hari mediasi tidak mencapai kata sepakat, langsung proses melalui proses adjudikasi. Nah, 2 hari sudah dilakukan proses mediasi, mencapai ada kata kesepakatan atau tidak antara pemohon Partai Umat dan satu lagi termohon yaitu KPU. Kita sudah memediasikan. Nah, di 2 hari dia memediasikan itu kemudian mencapai kata kesepakatan yang kemudian ada catatan-catatan dari ada putusan yang disampaikan oleh Bawaslu kepada termohon KPU untuk perbaikan-perbaikan. Oke, baik. Oleh Partai Umat yang kemudian nanti di akhir bulan Desember nanti ya, pada posisinya di bulan Desember yang kemudian nanti disampaikan tentang status Partai Umat untuk menjadi lolos atau tidak lolos. Oke, saya akan ke Mas Kurniadi. Mas Kurniadi, KPU ini menyebut kalau somasi dugaan intimidasi yang diajukan ini tidak jelas karena tidak spesifik, benar nggak sih? Iya, maka dari itu, dari langkah somasi tadi, beberapa hari sebelumnya kita melaporkan ke DKPP. Siapa terlapornya? 1 komisioner KPU Republik Indonesia dan 8-9 anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah. Saya ingin tanggapi tadi pernyataan dari Partai Gelora. Yang ingin saya juga bingung ya kepada Partai Gelora ini. Mereka mengatakan kita seolah-olah mendapatkan informasi itu turun dari langit. Padahal itu pengakuan langsung dari penyelenggara dari pemilu koran daerah. Dulu, kemudian Anda memverifikasi. Tadi kan Bapak dari koran ngomong dulu, saya, kemudian Anda tadi kan Bapak ngomong kasih saya. waktu dulu ke Mas Kurnia, silakan. Ya, itu terang benderang ada videonya dikutip oleh media bahwa mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Videonya itu jadi bukti ya. Bukan pengakuan dari kami membuka pos pengaduan, ada yang mengadukan. Jadi itu poinnya. Maka dari itu kami teruskan ini ke jalur yang benar, yaitu ke DKPP. Dengan harapan DKPP segera memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi kalau seandainya bukti-bukti yang kami bawa terverifikasi dalam proses persidangan. Ada mau nanggapin? Saya tambahkan begini, Mbak. Sebentar, Mas Jabu, ke saya dulu, Jabu. Anda tadi mengatakan dari koran, kemudian Anda memverifikasi. Itu yang kemudian saya hendak dudukkan. Masalahnya adalah kemungkinan yang diasumsikan dari temuan-temuan yang Anda dapatkan itu sebagai kecurangan adalah contoh ketika verifikasi faktual. Diumumkanlah tidak ada partai baru yang lolos di verifikasi faktual awal. Kemudian dimintalah perbaikan. Di masa perbaikan, Bung, ada begitu banyak anggota pengurus dari seluruh partai-partai baru ini yang tetap di TMS-kan oleh KPU daerah, yang itu adalah atas dasar ketidakpahaman terhadap aturan. Contoh semisal, di Partai Gelora, Mbak, ada 70.500 orang yang diverifikasi secara faktual harus hadir tetap muka ditemui oleh orang KPU. 70.500 orang, begitu banyak orang, itu satu partai. Nah, ada orang yang kemudian tidak ada di tempat, lagi keluar daerah. Ada kemudian anggota kita yang kemudian di tempat mancing, kemudian diverfak. Dalam aturan KPU, bagi yang tidak bisa ditemui, itu bisa dibuat rekaman. Bahwa ya, saya ada, saya manusia, ini nik saya. Atau kemudian bisa melakukan video call. Dalam beberapa hal kami mendorong daerah-daerah yang di TMS-kan, padahal ada orangnya itu, tidak mau di MS-kan oleh KPU daerah. Maka apa yang harus dilakukan oleh KPU pusat? Harus menegur, kalau bisa memecat anggota KPU daerah yang tetap men-TMS-kan anggota-anggota parpol baru yang padahal sudah memenuhi syarat. Begitu. Anda sangat vokal sekali, artinya Anda begitu kepercayaan diri. Itu harus dihukum. Begitu kepercayaan diri di Partai Golkar. Ini ya, kita menemukan informasi yang sangat rigid bagaimana peristiwa itu terjadi. Maka dari itu, dorongan kami, KPU membentuk sistem informasi partai politik yang tidak bisa diakses oleh masyarakat, hanya bisa diakses oleh KPU dan partai politik. Berdasarkan informasi yang kami terima, kejadian indikasi kecurangan itu terjadi tanggal 7 November 2022. Anda ada buktinya? Ya, itu informasi yang kami terima. Maka dari itu kami mendesak, kalau KPU merasa tidak ada yang salah, silahkan.
sebentar, kan tadi gantian kita ngomong. Tanggal 7 November. Temanya bisa saling cross nih, Bang. Iya, tapi saya belum selesai, nanti maknanya bisa berbeda. Tanggal 7 November itu dibuka sipolnya. Apakah benar ada perubahan metadata dari awalnya yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat? Dan itu tidak melanggar undang-undang. Sebelum merekap, akan terus terjadi perubahan antara TMS ke MS. Karena orang melakukan perbaikan. Begitu loh, bro. Saya pikir begini, Mbak. Kenapa situasi itu terjadi? Karena memang proses verifikasi ini sangat tertutup. Sangat-sangat tertutup, gitu loh. Jadi partai politik ya, seperti Prima, itu tidak bisa mengakses KPU Provinsi, KPU Kabupaten gitu loh. Tentang status misalnya keanggotaan kita nggak bisa mengakses, semua diserahkan ke KPU pusat, gitu loh. Bayangkan, kita ini memiliki 365.000 anggota, hanya karena 100 anggota yang TMS, semua di TMS kan. Bayangkan gitu loh. Karena itu Anda menganggap bahwa partai Anda adalah tidak diemaskan ya. Yang diemaskan adalah ini nih, katanya Partai Gelora yang diloloskan dengan sengaja untuk menggerus Partai Keadilan Sejahtera suaranya di 2024. Maka nanti saya tanggapannya tahan dulu usai jeda berikut ini. Partai yang merasa digembosi itu. Makanya begini, kalau memang kemudian, kalau Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Puting beliung menerjang belasan rumah warga di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 2 orang warga mengalami luka akibat tertimpa bangunan. 17 rumah warga porak-poranda setelah diterjang puting beliung. Tidak hanya kerusakan di bagian atap, sebagian rumah mengalami rusak berat bahkan rata dengan tanah. Selain kerusakan bangunan, 2 orang warga mengalami luka-luka. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano, selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol merangkum peristiwa besar di tahun 2022, menyuarakan kebenaran yang berpihak pada publik, serta mengedepankan sisi humanisme, selalu menjadi tujuan dari para jurnalis Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Ikuti Newsroom Rewind 2022, Kamis dan Jumat 29 dan 30 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Ragam peristiwa layak diulas. Buah mobil meledak dan terbakar ternyata menimbulkan persoalan baru. Remaja SCBD dengan Citayam Fashion Week-nya. Aktualita dari seluruh penjuru Nusantara patut dibahas. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus kecelakaan maut truk tangki BBM Pertamina. Ikuti dan simak Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. ...408 personil Komando Operasi Khusus atau Koopsus, best of the best dari pasukan elit 3 Matra TNI, diturunkan di sejumlah titik strategis untuk menjamin keamanan para tamu dan kepala negara dalam KTT G20 di Bali lalu. Ikuti kisahnya dalam Cerita Militer. Komando Operasi Khusus TNI,
KTT G20 Bagian 2 Sabtu 31 Desember pukul 3 sore eksklusif di Kompas TV. Tragedi pembunuhan Yosua mengguncang institusi Polri dan publik di tanah air. Berbagai perspektif dan kesaksian akan kematian Yosua diulas lengkap, tajam, dan eksklusif. Anakku memberikan perlindungan. Bersama Rosiana Silalahi kami hadirkan kembali episode terbaik Rosi di sepanjang tahun 2022. Rosi, Sabtu 31 Desember pukul 8 malam di Kompas TV. Tahun 2022 menghadirkan pasangan-pasangan pembuat berita, Ferdi Sambo Putri Chandrawati, Lesti Kejora Rizky Bilar, serta Kaisang Pangarep Erina Gudono, manuver partai politik, dan KPK agresif melakukan OTT, serta aneka hoax, ancaman pesawat NATO di langit Jakarta, dan meteor jatuh di Laut Baltik. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax, Sabtu 31 Desember, pukul 12:30 siang di Kompas TV. Bisa memberikan perlindungan pada orang yang sudah melakukan perkosaan. Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Ini, kau tembak cepat kau tembak. Soal motif mah udahlah, terserah Sambo aja. Nilu, Senin 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19. Yang terlibat laka ini adalah mobil tangki Pertamina. 6 orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Ini masa menolak adanya Omnibus Law. Jadwal Presiden benar-benar padat. Akan menjadi perhatian publik. Saat ini saya membahas Kompas TV. Breaking News. Serunya saat bersama keluarga. Aku bahagia banget. Semoga indahnya kebersamaan ini selalu ada. Karena ada kasih dalam kebersamaan. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang. Kami sudah mengingatkan kepada KPU, Bawaslu sudah mengingatkan kepada KPU agar menyelenggarakan seluruh proses tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual menurut peraturan perundang-undangan. Jadi nanti bisa dikutip oleh teman-teman media, Bawaslu mengingatkan Komisi Pemilihan Umum dari mulai tahapan pendaftaran sampai dengan verifikasi faktual. Pak Surya, jadi partai Anda ini dianggap diloloskan karena untuk pengurus Partai Keadilan Sejahtera suaranya di pemilu 2024. Karena banyak kan pimpinan dari Anda juga ex dari kader PKS. Ya, pertama saya harus menyampaikan rasa prihatin ke Bung Agus Jabu atas ketidaklolosan, dan kami backup Anda untuk ikut terus berjuang ya melalui adjudikasi agar semakin banyak parpol-parpol baru yang hadir. Dan kalaupun ada partai yang kemudian merasa digembosi, saya pikir lebih pas nalar kecurangan itu kemudian saya asumsikan lahir justru dari sana begitu loh, dari partai yang merasa takut atas lahirnya bayi Musa, bayi baru ini yang kemudian akan segera menghancurkan istana Fir'aun begitu loh. Dari situlah yang kemudian membuat teman-teman koalisi masyarakat sipil koalisi masyarakat sipil ini menjadi reaksioner tanpa basis pendalaman. Jadi benar nggak tapi Mas, apa itu? Pak Suryo? Apa itu? Untuk mengebosi suara dari PKS? Ya kami akan mengebosi suara seluruh kontestan pemilu.
karena kami akan maju dan kemudian kami akan menang begitu. Bukan hanya PKS ya? Bukan hanya PKS. Makanya kalau diindikasikan ada kecurangan yang datangnya dari kekuasaan, tentu kepentingan kekuasaan adalah tidak menginginkan adanya partai baru. Jadi tidak mungkin ada kecurangan membuat partai baru hadir. Nah, saya hendak advice teman-teman koalisi masyarakat sipil, jika teman-teman tidak lagi punya agenda yang serius dalam mengawal demokrasi, daripada Anda mendukung status quo, menghalang-halangi partai baru untuk menjadi kontestan pemilu, mempertahankan partai lama saja yang ikut pemilu, mending kita kawal bersama proses sistem pemilu yang adil. Tapi ada salah satu masalah kasus yang DPS mencuat, di sana, ada masalah distribusi sisa ada suara salah di satu sana. kasus yang mencuat adalah kasus Partai Gelora tidak lolos di Kota Tangerang dan tidak diverifikasi faktual. Gimana? Apa benar Partai Gelora ini tidak lolos di Kota Tangerang dan tidak diverifikasi faktual? Semua diverifikasi. Jadi begini, Mbak, kami menjadi sebuah partai politik itu seperti Bang Agus jelaskan, kami melalui proses penetapan badan hukum, ada prasyarat, melalui Vermin, 2 kali Vermin, melalui verifikasi faktual, ada 2 verifikasi faktual, kemudian KPU memutuskan hasil rekapitulasi kami lolos, dan itu pun berdasarkan 99 temuan pelanggaran administrasi dari Bawaslu yang sudah dijalankan oleh KPU, maka hasil akhir dari KPU itu sudah legitimate begitu loh. Oke, Pak Agus, saya akan bertanya, kalau misalnya pertanyaan saya adalah Pak Agus, benarkah dugaan dari teman-teman di partai politik Anda bahwa partai-partai yang disengaja diloloskan itu untuk menggebosi partai-partai politik yang besar, karena kan ada banyak mantan pimpinan-pimpinan di sana? Sekarang gini aja, isu kecurangan ini udah masif. Dan ini berbahaya buat proses demokrasi yang ada di Indonesia. Bagaimanapun kalau rakyat sudah tidak percaya dengan proses pemilu, dengan penyelenggara pemilu, itu hasil pemilunya akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau dari skala 1 sampai 10 Anda sangat kecewa? Enggak, bukan masalah itu. Saya akan mengatakan begini, kalau yang dikatakan Bung Surya benar, ya kan, buka saja. Kasih data semua partai politik rakyat. Jangan hanya persoalan NIK-nya saja. Bingung dong nanti rakyatnya kalau suruh buka. Buka. Loh, nggak apa-apa, rakyat biarkan mengakses sipol ataupun dokumen-dokumen partai politik yang ada di KPU. Kan ada Bawaslu perannya. Apanya? Tadi sudah disampaikan peran Bawaslu seperti apa. Ya, saya ingin mengatakan begini, kalau situasinya begini, makanya Prima menghendaki supaya proses pemilu ini dihentikan sementara. Sampai ada audit yang independen. Kenapa? Loh, karena sudah banyak isu, sudah banyak pandangan dari masyarakat, sudah banyak indikator-indikator, isu atau bukti? Bukti-bukti bahwa KPU melakukan kecurangan-kecurangan, melakukan manipulasi-manipulasi. Oke, silakan Bawaslu. Di verifikasi faktual, kalau tadi koalisi masyarakat, Mas Kurnia nyinggung di ujung kan di faktual ya. Ini perlu diketahui bahwa Bawaslu menemukan ada 4 temuan. Yang pertama di daerah provinsi Sulbar, kemudian juga di Kalimantan Selatan, dan kemudian juga ada di Sumbar di Kabupaten Agam dan ya. Nah, ini dari 4 temuan dan 1 laporan, prosesnya ini sedang dilakukan, terutama di terakhir di Sumbar sedang proses nanti putusannya apa. Nah, tapi di Sulbar kemudian juga di Kalsel dan laporan di ACPD ini terbukti bahwa KPU melakukan pelanggaran administrasi dan kemudian putusannya itu adalah teguran dan tidak mengulangi. Tapi Pak Puadi, kalau misalnya ada usul dari Partai Prima untuk menghentikan sajalah pemilu 2024 ini karena sudah prosesnya sampai setuju nggak? Kemudian ada audit. Setuju nggak? Itu loh. Kalau kita memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan lancar. Jadi tidak setuju? Tidak setuju. Kemudian juga yang sudah kita lakukan ya, ini ada buktinya bahwa kita melakukan pengawasan, kemudian dalam proses pengawasan itu ditemukan adanya dugaan pelanggaran, kemudian melalui satu proses pelanggaran administrasi, itu satu. Dan kemudian yang kedua, salah kalau dibilang Bawaslu kemudian menerima laporan. Ternyata ini temuan dari 75 kabupaten kota, ada 64 ya temuan yang kemudian ini diproses dalam pelanggaran administrasi. Jadi di mekanismenya begini, kalau kabupaten kota itu menemukan, maka proses pelanggaran administrasi itu satu tingkat di atas tingkat provinsi. Ya, yang pertama, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih itu terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang bukan kali ini saja ingin memastikan proses pemilu itu bersih dan berintegritas. Tapi Anda setuju kalau untuk penundaan dulu?
Enggak, jadi kami bersifat independen dan objektif, kami tetap meminta agar penyelenggaraan pemilu on the track Februari 2024. Itu yang penting dulu. Kemudian yang kedua, kalau tadi mendengar pernyataan dari Partai Gelora, itu tadi logikanya melompat ya. Tiba-tiba mengatakan kita di-endorse oleh partai yang berkuasa dan lain sebagainya. Logika permasalahan ini sederhana. Kami mendengar aduan dari penyelenggara pemilu daerah, ada intervensi dan intimidasi, kami laporkan ke DKPP. Loh bagaimana logikanya mengatakan kami perwakilan dari partai politik? Kan itu logika yang melompat. Maka dari itu kami juga menemukan informasi dalam konteks sipol tadi, pada tanggal 7 November ada perubahan data tersebut. Tidak salah dan tidak melanggar undang-undang. Bahkan ini sudah ramai juga Mas Kurnia, bahkan ini sedang ramai-ramai juga bukan hanya tadi pelaporan terkait dengan dugaan intimidasi petugas KPUD, tapi juga bahkan ada laporan dugaan pelecehan yang artinya adalah apa ini yang ditangkap? Itu yang harus dipastikan lembaga penyelenggaraan pemilu seperti KPU Republik Indonesia tidak diisi oleh orang-orang bermasalah. Kita tidak mempersoalkan partai politik mana yang di TMS-kan atau di MS-kan. Yang kita persoalkan adalah memastikan penyelenggara pemilu itu bersih dan jauh dari praktik kecurangan. Sederhana saja sebenarnya, jadi tidak usah dianalisa politik yang terlalu jauh sampai mengatakan mengajari kami agenda apa saja yang dilakukan. Harus itu kan sesuatu yang harus kami rapatkan, bukan minta pendapat dari orang lain. Bisa, ditanggapi. Nanti dulu, karena pertanyaan selanjutnya ada nanti Pak Surya akan boleh menanggapi. Artinya apakah Anda juga menganggap suara-suara seperti ini, sumber-sumber seperti ini kalau sengaja diloloskan karena ketidaksukaan dari partai yang tidak lolos? Usai jeda berikut ini. Iseng dan jahilnya mereka tak ada tanding. Pastinya bikin Anda terpingkal-pingkal di tahun baru. Just for Laughs Gags, spesial tahun baru. Sabtu 31 Desember pukul 8:30 pagi. Hidupkan suasana tahun baru bersama teman sukacita. Kompas TV. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Banjir sudah mulai berangsur. Pengungsian yang dibangun secara swadaya oleh keluarga kurang lebih seperti ini. Kemungkinan besar Rusia tidak bisa menahan lama juga ya. Saat ini api sudah bisa dipadamkan. Dan Kamil sudah tiba. Meninggal dunia 131 orang dan sisanya. Breaking News Kompas TV. GJLS, Regen Rispo Hifzi, collab dengan Suci. Kaesang sudah menikah, ada yang kasih spray gak ya? Keren banget ini. Suci X GJLS, Minggu 1 Januari, pukul 10 malam di Kompas TV. Makasih. Pokoknya kalau dikasih goceng nari Kak, ini Kak. Dang. Di tahun ini, Benu juga sempat pulang kampung ke Aceh. Dan hiu makan tomat, cakep. Aceh food, I love you so much. Di penghujung tahun ini, simak kembali penelusuran Benu Bulo dalam menemukan cita rasa kuliner terbaik dari penjuru Nusantara. Yang pastinya menggugah selera. Cakep banget, Mumtaz. Food Story, momen terbaik 2022, Sabtu 31 Desember, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang.
Tragedi pembunuhan Yosua mengguncang institusi Polri dan publik di tanah air. Berbagai perspektif dan kesaksian akan kematian Yosua diulas lengkap, tajam, dan eksklusif. Anakku memberikan perlindungan. Bersama Rosiana Silalahi kami hadirkan kembali episode terbaik Rosi di sepanjang tahun 2022. Rosi, Sabtu 31 Desember pukul 8 malam di Kompas TV. Tetap optimis dan semangat menyambut tahun baru bersama program-program istimewa Kompas TV. Newsroom Rewind 2022. Newsroom gue keren. Jasper Laughs Gas. Kompas Malam spesial Tahun Baru. Kita merayakan malam pergantian tahun. Sapa Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru. Pesta Kembang Api. Hidupkan suasana Tahun Baru bersama teman sukacita Kompas TV. Ragam peristiwa layak diulas. Sebuah mobil meledak dan terbakar ternyata menimbulkan persoalan baru. Remaja SCBD dengan Citayam Fashion Week-nya. Aktualita dari seluruh penjuru Nusantara patut dibahas. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus kecelakaan maut truk tangki BBM Pertamina. Ikuti dan simak Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Bisa memberikan perlindungan pada orang yang sudah melakukan perkosaan. Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Ini, kau tembak cepat. Cepat kau tembak. Soal motif mah udahlah, terserah Sambo aja. Nilu, Senin 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19 Yang terlibat laka ini adalah mobil tangki Pertamina. 6 orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Kami masa menolak adanya Omnibus Law. jadwal Presiden benar-benar padat. Akan menjadi perhatian publik. Saat ini saya membahas Kompas TV. Breaking News. Pak Suryo, kalau gitu yang Anda anggap adalah suara-suara ini sengaja disuarakan sampai naik ke permukaan nih, itu karena partai sebelah nggak lolos, jadi nggak seneng, makanya tebar aja isu terus. Saya tidak merasa begitu karena kami dari Partai Gelora merasa prihatin dan senasib seperjuangan dengan partai-partai baru. Kami mendorong agar Partai Prima bisa lolos terus lakukan upaya-upaya hukum begitu. Kami tidak merasa bahwa isu itu datang dari mereka. Kami mengasumsikan isu itu datang justru dari partai-partai yang merasa akan terancam dengan hadirnya partai-partai baru. Kemudian ke Bang Kurnia, saya tidak pernah mengatakan Anda adalah digunakan oleh partai besar, tetapi Anda yang mengatakan itu, dan saya syukur alhamdulillah Anda mengatakan Segmen itu. Sebelumnya artinya Anda sadar bahwa Anda menjadi proksi atas pilihan sikap Anda. Begitu. Segmen sebelumnya Anda mengatakan itu. Ya. Karena ketika Anda mengkritisi proses yang bagi kami sudah on the track itu artinya apa? Gagalkan seluruh partai baru, tetapkan peserta pemilu hanya 9 partai yang ada hari ini. Itu namanya Anda asumsi, mengatakan Mas. Itu namanya asumsi. Kami ada bukti. Apa bukti Anda mengatakan itu? Saya melakukan. Baik, terima kasih Pak Suryo. Coba, apa buktinya Anda mengatakan kami menjadi proksi partai politik yang lain? Apa buktinya? Coba. Itu justru jika Anda menyadari bahwa Anda menjadi proksi, itu makanya saya alhamdulillah padahal saya tidak pernah di dalam pikiran Anda, itu namanya saran analisa, saya, Mas. Mari kami kita ada kawal bukti. proses Saya langsung ke yang tengah-tengah dulu aja, Pak Fuadi. Ada banyak potensi kecurangan, ada urusan DPR, ada urusan sisa suara. Mari kita kawal bersama, kita siap bersama untuk itu, gitu loh. Daripada menghalang-halangi partai baru untuk menjadi kontestan pemilu. Ini konteksnya enggak, ini salah, Mbak. Kita bukan mempermasalahkan partai politik. Penyelenggara pemilunya itu diduga melakukan intimidasi. Jadi nggak nyambung nih dia. Itu karena kesalahan Anda di dalam memahami proses. Dijawab partai politik, demokrasi nggak ada kaitan ke sana. Perbaikan dari TMS, GMS, ada perubahan dianggap sebagai kecurangan. Padahal itu adalah ada intimidasi, ada intimidasi yang ada pengakuannya, ada saksi. Enggak, Anda kalau dengar rekaman-rekaman yang ada itu murni karena ketidakpahaman penyelenggara
pemilu di daerah tentang aturan tentang mana yang harus TPS dan MS. Ada intimidasi. Bukan seharusnya intimidasi, itu harusnya diberikan denda jika partai tetap men-TMS-kan, jika KPU daerah tetap men-TMS-kan daerah yang seharusnya MS. Baik, selesai Pak Surya, Mas Kurnia. Iya, jadi Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu Bersih ingin memastikan proses penyelenggaraan pemilu mengedepankan nilai-nilai integritas. Kami menemukan informasi ada indikasi kecurangan, maka yang harus ditindak adalah penyelenggara pemilu yang berbuat curang. Maka dari itu kami tempuh jalur konstitusionalnya melalui DKPP. Kami berharap komisioner KPU yang bermasalah diberhentikan tidak dengan hormat. Komisioner yang bermasalah ada bukti-bukti dan terverifikasi diberhentikan dengan tidak hormat. Tidak hormat, PTDH ya? ini merupakan kecurangan yang sistematis dan terstruktur. Silakan. Jadi begini, Bung Surya, kalau proses verifikasi itu dilaksanakan dengan jujur dan adil, kami nggak lolos pun, itu kami ikhlas. Tetapi kami merasa bahwa ini ada indikasi sangat kuat, bahwa proses verifikasi ini tidak jujur dan adil. Maka dari itu kita bilang, hentikan proses dulu. Hentikan proses dulu, supaya ada audit. Benar nggak bahwa KPU itu melakukan tindakan yang tidak jujur dan adil? Supaya fair. Kalau kemudian karena Anda sudah merasa sama sekali tidak jujur dan adil ya? Indikasi kita sangat kuat. Sangat kuat. Bukti-bukti kita sangat kuat. Gitu loh. Hasil verifikasi KPU kita bawa ke Bawaslu diterima sama Bawaslu. Gitu loh. Kurang apa lagi? Oke, silakan. Dari Bawaslu. Saya kira persoalan ini ujungnya adalah kaitannya dengan batu ujinya PKPU 4. Jadi norma perbuatan yang ada di pasal-pasal tersebut mulai dari pendaftaran, administrasi, faktual sampai penetapan partai politik menjadi peserta pemilu. Nah sekarang sudah ditetapkan partai politik menjadi peserta pemilu, mari kita siap song-song ke depan dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024. Artinya diabaikan saja lah misalnya suara-suara yang sumir gitu. Paling tidak memang kalau kami kan sudah melakukan proses ketika Partai Prima mengajukan upaya hukum, kita sudah melakukan proses adjudikasi gitu. Mekanisme itu sudah kita keluarlah putusan yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU untuk menjalankan putusan Bawaslu terhadap Partai Prima tersebut. Oke. Dari pertemuan kita hari ini memang tidak selesainya ya kalau berbicara tentang polemik, dugaan manipulasi dan kecurangan dalam proses verifikasi partai politik yang nyatanya harus segera dituntaskan agar pemilu yang akan datang tidak menyisakan persoalan baik dari sisi administrasinya maupun juga legitimasinya. Saya Audrey Chandra, selamat merayakan Tahun Baru dan kita berjumpa lagi di Dua Arah minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Merangkum peristiwa besar di tahun 2022, menyuarakan kebenaran yang berpihak pada publik, serta mengedepankan sisi humanisme, selalu menjadi tujuan dari para jurnalis Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Ikuti Newsroom Rewind 2022, Kamis dan Jumat 29 dan 30 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh 10 rumah warga hangus terbakar di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras menjadi korban penusukan orang tak dikenal di Cimahi, Jawa Barat. Mantan Kadif Propam Polri dan terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Ferdi Sambo mencabut gugatannya kepada Presiden Joko Widodo di Pengadilan Tata Usaha Negara
terkait pemberhentian tidak hormat dirinya dari institusi Polri. Selamat malam, saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan menaati protokol kesehatan. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah sorotan utama lainnya. Selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Bersama saya, Nitya Anissa. Inilah informasi pertama dalam Kompas Malam, saudara. 10 bangunan rumah warga di Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran disebabkan karena korsleting listrik. Kebakaran di lingkungan padat penduduk tersebut terjadi sekitar pukul 7 malam. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Menurut warga, api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga. Seketika api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari rumah warga. Setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, kebakaran akhirnya dapat dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah kebakaran semakin meluas ke bangunan rumah warga lainnya. Meskipun sudah 10 rumah di pemukiman padat penduduk ini yang terbakar api. Kira-kira ada berapa bangunan, Pak? Kurang lebih itu perkiraan baru 10, perkiraan yang info yang saya dapat perkiraan 10. Bangunan semi permanen ya, Pak? Semi permanen. Sejauh ini ada informasi ada korban jiwa nggak, Pak? Enggak, belum ada. Korban luka belum ada, korban nyawa alhamdulillah. Partai ini korsleting listrik atau apa nih, Partai? Kurang lebih kayaknya sih ada yang bilang seperti itu, korsleting listrik. Kita ke informasi mengenai lalu lintas di ruas Jalan Tol Cipularang dari arah Jakarta menuju Bandung, saudara, yang malam ini mengalami peningkatan, namun terpantau ramai lancar. Keramaian terpantau di kilometer 79 sekitar wilayah Maracang, Purwakarta, Jawa Barat. Iring-iringan kendaraan didominasi mobil pribadi. Diprediksi arus lalu lintas akan terus mengalami peningkatan hingga Sabtu besok. Di titik arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek jelang tahun baru malam ini terpantau padat. Peningkatan